Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Benar ya Tuhan, bersama dan dengan Engkau kami mengalami setiap pertumbuhan dalam hidup. Hal yang tak mungkin menjadi mungkin di dalam kuasa-Mu. Dan kami juga mengimani bahwa Engkau senantiasa membimbing dan memelihara kami, menyatakan tanda-tanda kebaikan dari-Mu, tanda-tanda keselamatan yang kami rasakan setiap harinya. Dan saat ini Tuhan, kami pun mau belajar, menghayati, dan melakukan tanda dari surga, yaitu kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami renungkan, yang kami dengarkan, semuanya biarlah bersumber dari kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan laki-laki, anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Tak terasa kita sudah memasuki Advent keempat, dan minggu depan kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tema di Advent ini ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu, setuju? Pertanda dari surga di Zoom. Wah, seru kayaknya ya. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat pertanda dari surga? Apa ya Pak? Awan bergerak, burung terbang, apa lagi? Bintang jatuh, kalau jatuh cinta, kalau jatuh tempo. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara kita mencari tanda ilahi atau tanda surgawi. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, pernah atau para imam melakukan yang namanya pelemparan Urim dan Tumim. Ada yang tahu Urim dan Tumim itu apa? Urim dan Tumim, jangan sampai salah ngomong nih ya. Urim pakai M ya. Urim dan Tumim adalah dua buah batu yang terdapat tulisan yang putih itu Urim yang artinya ya. Yang hitam itu Tumim yang artinya sempurna sebenarnya.
Tapi dua batu ini dipakai, dilempar untuk mencari petunjuk dari Tuhan. Wah. Jadi kalau nanti ke dalam kebingungan cari batu, jangan dilempar Bapak Ibu sekalian. Gak ada bingungnya nanti ya, ini mana Urim, mana Tumim gitu ya. Jadi kalau Urim yang putih itu numpuk di atas yang hitam, jawabannya iya. Kalau Tumim numpuk di atas yang putih, jawabannya enggak. Tapi kalau enggak saling numpuk, Tuhan tidak menjawab. Nah itu dalam konteks para imam ketika mencari petunjuk dari Tuhan, kok Tuhan enggak ngasih tanda-tanda. Dan Daud pernah memakai ini ketika dia harus melawan musuhnya. Ya, ada yang mau coba nanti kalau ujian biasanya udah biasa ya. Teman-teman pemuda, remaja, cap cip cup, betul? Kancing, cap, cip, A, B, C. C ini udah. Pasti bener lah, gurunya pasti ngikutin kok. Gitu ya. Mungkin ada dari antara kita yang seperti itu. Membacanya gini, kalau iya saya iya, kalau enggak ya udah berarti memang Tuhan tidak berkehendak. Gitu ya, betul ya. Nah, selain di Alkitab ada hal ini, mungkin dalam perkembangan selanjutnya, mencari tanda-tanda ilahi ialah melalui fenomena alam. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, aurora di langit Kapadokia, lalu melihat bintang-bintang indah. Fenomena alam dibaca sebagai sebuah pertanda bagaimana Sang Halik itu ingin menyatakan tandanya buat manusia. Betul nggak? Ya, setiap kita mungkin entah di daerahnya, entah di sukunya, etnisnya punya pengalaman ataupun juga common sense ataupun juga tradisi-tradisi yang membaca fenomena alam sebagai sebuah pertanda agar manusia lebih berbuat baik. Mungkin kita pernah menjumpai atau mengenal itu. Ya, kalau habis ada panen, ada persembahan begitu ya di daerah-daerah tertentu supaya apa? Supaya nanti panen berikutnya lebih banyak lagi, tanahnya lebih subur lagi. Fenomena alam dibaca, dipakai sebagai pencarian tanda-tanda dari surga atau ilahi. Maka dari itu sering kita mendengar istilah, loh gak keluar dia, mestakung. Betul ya? Semesta mendukung. Kemarin malam minggu, betul Bapak Ibu ya? Teman-teman, malam minggu hujan gak malam? Enggak, berarti semesta mendukung buat kita menghabiskan malam minggu. Oh tapi kalau hujan, sepertinya semesta tidak mendukung. Pernah kita merasakan seperti itu? Kenapa ya? Kok saya mau melakukan sesuatu tiba-tiba hujan? Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan. Lalu kita kait-kaitkan. Betul ya? Semesta mendukung atau semesta tidak mendukung, mestakung. Kita kait-kaitkan ini menjadi tanda dari surga. Atau mungkin tanda yang lain ketika naik timbangan angkanya tidak sedikit. Lalu kita berkata, Tuhan inilah tanda darimu. Kalau saya harus diet. Betul ya? Jangan-jangan seperti itu. Bisa juga, bisa. Kalau kita mau kaitkan. Sampai semesta mendukung ini ada meme yang begini Bapak Ibu sekalian. Lihat ada bintang jatuh, lalu kita berharap aku ingin dapat istri yang mau diajak susah. Tuh bintang jatuh naik lagi. Karena apa? Mungkin kita mengkait-kaitkan itu. Dan kita mencocok-cocokannya bahwa ini tanda dari Tuhan. Ya, padahal semesta, alam semesta kita punya pergerakannya tersendiri, betul? Semesta kita punya gerak dinamis yang mungkin kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Tapi kita tahu semesta kita bergerak karena itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mau mengatakan lewat pergerakan semesta akan jalannya kehidupan yang kita jalani setiap saatnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanda dari surga adalah tema yang tidak mudah. Apalagi jangankan membahas temanya, mencari tandanya aja susahnya setengah hidup. Kenapa? Karena ada tanda yang bersifat langsung, betul nggak? Ada tanda yang bersifat nggak langsung, udah nggak langsung, muter-muter bulet. Setuju ya?
Kalau tandanya langsung kan jelas, kalau belok kanan, ya kita belok kanan. Kalau ada tanda belok kiri jalan terus, nah itu yang bingung. Ini suruh belok kiri apa jalan terus? Gitu kan? Jadi ada tanda yang langsung atau ada tanda yang nggak langsung. Yang paling susah kalau kita harus menafsirkan tanda yang nggak langsung, betul nggak? Ini mungkin ada teman-teman dari STAN yang pertama kali ketemu gitu ya. Cewek cowok, ya Tuhan kalau tiba-tiba ada yang melirik saya, jangan-jangan dia suka sama saya. Tandanya nggak langsung, betul ya? Begitu dilihat, boro-boro suka. Ya, karena apa? Susah menebak tanda yang nggak langsung. Bagaimana kita melihat atau menghayati pertanda dari surga? Kalau dalam kehidupan kita justru yang terjadi atau sering kita alami adalah tanda yang nggak langsung. Nah, kita mau belajar justru hal sebaliknya. Ketika Tuhan memberikan tanda langsung di dalam bacaan kita hari ini, yaitu ketika peristiwa Yusuf yang diintervensi oleh Tuhan melalui malaikatnya. Yusuf menerima tanda langsung dari Tuhan. Dan tanda itu datang melalui mimpi yang Yusuf rasakan dan alami. Dan melalui mimpi itulah tanda dari Tuhan, Yusuf mengalami perubahan. Yusuf akhirnya menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Kenapa sih kemudian Tuhan harus memberikan tanda langsung buat Yusuf? Kenapa Tuhan harus menyampaikan berita itu kepada Yusuf melalui malaikatnya? Kenapa nggak pakai Urim dan Tumim? Kenapa nggak pakai cara lain? Kenapa harus langsung? Disinilah kita mau belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Kita tahu tadi kita baca bahwa mengapa Tuhan harus mengintervensi Yusuf? Karena Yusuf punya pilihan untuk meninggalkan atau dia memilih untuk meninggalkan siapa? Pasangannya. Meninggalkan secara diam-diam. Motivasinya mungkin bisa dibenarkan dalam tanda petik bahwa dia nggak mau nih mencoreng nama baik dari Maria. Secara konsekuensi sosial dan moral kala itu bahkan sampai sekarang memang hal yang problematis dan dilematis. Yusuf mengambil jalan itu, dia memilih, saya tinggalin diam-diam. Enak gak sih ditinggalin diam-diam? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, menyakitkan. Apalagi tidak ada komunikasi yang baik. Nah, ini yang dilakukan Yusuf. Dia pilih itu, tapi kemudian Tuhan mengintervensi pilihan Yusuf. Ketika ada niat untuk menceraikannya secara diam-diam, Tuhan mengintervensi Yusuf dengan apa? Mimpi. Di dalam mimpi itu ada peringatan. Yusuf, ingat, anak yang dikandung dari Maria adalah anak dari Roh Kudus. Kamu harus mengambilnya, Maria menjadi istrimu. Karena di dalam perut istrimu adalah bayi juru selamat. Gak cukup cuman diingetin. Yusuf juga dikasih tahu dasarnya. Sebab ada tertulis dalam nubuat para nabi. Bahwa seorang anak darah akan melahirkan juru selamat dan menamai dia Immanuel. Jadi selain diperingatkan, Yusuf dibukakan akan kebenaran dari nubuat Tuhan. Sehingga itulah yang kemudian dia mau menjalankan perintah Tuhan di tengah pilihannya yang dilematis dan problematis. Tapi di sini menariknya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ketika Yusuf tidak mengambil atau memilih jalan seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Gak akan ada drama Yusuf dan Maria setiap Natal, betul ya? Bukan cuma itu. Tidak tergenapi apa yang dikatakan dalam Alkitab. Justru disinilah dengan kesadaran Yusuf bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini pertanda dari Tuhan, segala sesuatunya menjadi tergenapi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar. Bagaimana kemudian menjadi Yusuf masa kini yang menerima pertanda dari Tuhan, dari surga, tapi mayoritas pertandanya itu bersifat tidak langsung, setuju nggak? Mungkin ada dari antara kita yang memiliki kepekaan batin ataupun juga spiritualitas yang dalam sehingga bisa mendengar suara Tuhan. Entah melalui mimpi, entah di dalam doa. Tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus seperti itu. Tapi mayoritas kita menghadapi situasi pertanda yang gak langsung. Dan ini yang perlu hikmat.
Bagaimana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang mengimani bahwa ini adalah tanda dari sorga, tanda dari Sang Ilahi, tanda dari Tuhan yang hidup menyertai kita. Ada 3 hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama, tanda dari surga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian seperti yang Yusuf rasakan mewujud dalam sebuah peringatan, warning. Ya, ibaratnya kalau ada dalam lalu lintas ada tanda-tanda lalu lintas, betul ya? Rambu-rambu. Rambu-rambu itu menolong kita untuk tahu arah yang benar, jalan yang benar, cara yang benar. Setuju? Nah, pertama-tama pertanda dari sorga itu pun juga bersifat peringatan. Peringatan itu bisa bentuk teguran, bisa bentuk himbauan, bisa bentuk petunjuk, petunjuk langsung atau petunjuk tidak langsung. Tetapi semua itu mendasari atau didasari pada kebenaran. Pernah diam-diaman sama pasangan? Pernah diam-diaman sama anak, sama kakak atau adik? Pernah? Enak gak didiamin atau mendiamkan? Ya enak Pak, saya namanya juga emosi, boleh dong, ya gak? Serah saya dong. Tapi bayangkan kalau kita tidak dapat peringatan ketika kita salah, kita nggak akan sadar kalau kita salah. Kalau tidak ada peringatan atau petunjuk yang mengarahkan kita pada kebenaran, yakinilah bahwa kita akan tersesat. Dan semua akan terjerembab dalam dosa. Pertanda dari Tuhan yang pertama-tama harus kita syukuri adalah Tuhan selalu memberikan peringatan-peringatannya. Melalui orang lain, melalui orang tua, bahkan di dalam Alkitab pun terdapat kebenaran dari Tuhan, setuju? Dan disitulah pertanda dari sorga. Jangan menunggu kita bintang jatuh dan segala macamnya. Tapi kita melupakan sumber kebenaran kita, firman Tuhan. Padahal di situ ada peringatan yang mengatakan bahwa ini loh yang ku kehendaki. Ini loh kebenaran yang ku ingini, kata Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikannya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, pertanda dari sorga itu mewujud dalam kepekaan kita. Kita punya panca indera, apa aja? Mata, hidung, mulut, kuping, dan kulit. Betul ya? Untuk merasa, meraba, melihat, mencium, membaui, atau mendengar. Itu semua kan ciptaan Tuhan. Hal itulah yang Tuhan pakai pun sebagai hadirnya pertanda dari sorga. Kadangkala Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang lewat apa? Lewat hati nurani kita. Wah, kok saya di kantor disuruh menggelapkan uang ya? Hati nurani saya tuh tergelitik. Bukan cuma gelitik, gelisah. Harus seperti apa? Ada rasa bersalah, ada rasa malu. Jika itu muncul, syukurilah karena itu pertanda dari surga. Kepekaan batin kita Bapak Ibu sekalian, itu adalah manifestasi dari Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita terusik ketika melihat yang salah dan tidak adil. Yang kedua, melalui kepekaan akal sehat kita. Kita tahu ini berita hoax. Kita imani, amini, sebari, viralin. Lengkap sudah. Kita kehilangan akal sehat. Yang ketiga, kepekaan fisik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau bersyukur luar biasa, Tuhan tuh menciptakan fisik kita luar biasa. Ada banyak alarm-alarm tubuh yang Tuhan berikan yang membuat kita sadar pentingnya kehidupan. Setuju? Kalau leher mulai pegel, wah jangan-jangan kolesterolnya naik. Coba kurangin makan ini, makan itu. Ada alarm. Kalau tubuh udah mulai capek, mari kita tidur. Betul ya? Apalagi? Kalau ada sesuatu yang gak beres dengan anggota keluarga kita secara fisik, kita periksakan. Kenapa seperti itu? Apa solusinya? Inilah kepekaan menjadi tanda dari surga akan kehidupan kita. Yang seringkali kita abaikan. Pusing doang, ntar juga lewat. Padahal ternyata ada sesuatu yang bermasalah. Termasuk kepekaan sosial Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ketika ada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita tergerak dalam belas kasihan.
kita terenyuh, kita terpanggil untuk menolong. Disitulah pertanda dari sorga juga dinyatakan. Yang terakhir, pertanda dari sorga juga hadir melalui pengalaman-pengalaman kita. Entah itu pengalaman yang sifatnya spiritualitas personal, misalnya kita udah sakit menahun, tiba-tiba didoain, tiba-tiba kemudian sembuh. Orang gak percaya, wah itu ada magic itu. Ada pesulap merah di situ. Gak percaya, tapi ternyata itu memang pengalaman spiritual secara personal dengan Tuhan. Dan itu menjadi pertanda bahwa iya, Tuhan hadir dalam hidup saya. Bisa gak tanda dari surga seperti itu? Bisa. Dan mungkin gak semua orang bisa memahaminya, bahkan bisa menerimanya. Tapi Tuhan menghadirkannya secara khusus. Atau pengalaman lain dalam pekerjaan, dalam karya kita. Apa yang kita kerjakan kadang gagal, ya, kadang rugi, kadang untung besar dan segala macamnya. Itu memberikan tanda-tanda bahwa jangan-jangan kalau aku berlaku curang, aku akan gagal. Aku berlaku baik, semuanya dilancarkan. Jadi lewat pengalaman-pengalaman entah yang buruk maupun yang baik, ada tanda-tanda kehadiran Tuhan, pertanda dari surga kepada setiap kita. Termasuk bagi teman-teman yang saat ini masih menempuh studi. Belajar pun menjadi pertanda dari surga. Kok bisa? Karena melalui belajar, diri kita dibangun pengetahuannya, pemahamannya, hikmatnya dalam bertindak, berkata-kata, semua lewat pembelajaran itu ya, buat adik-adik ataupun juga rekan-rekan mahasiswa, belajar adalah cara Tuhan menghadirkan tanda kehadirannya dari surga. Dan yang terakhir, pengalaman dalam perjuangan hidup kita. Bapak Ibu mungkin ada dari antara kita yang membesarkan keluarga atau anak-anak sebagai seorang single parent. Ada dari antara kita yang dalam perjalanan hidupnya ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Berat enggak? Sangat berat. Tapi melalui pengalaman-pengalaman itu, perjuangan hidup kita, disitulah juga pertanda dari surga. Suatu waktu kita bisa berkata, kok saya bisa ya melewati Natal tahun ini, Natal tahun lalu, Natal tahun depan, dan seterusnya. Lalu kita tersadar, iya, sebenarnya setiap hari Tuhan itu hadir dalam segala rupa-rupa pemeliharaannya. Mari di dalam minggu Advent keempat ini, kita semakin disadarkan dan memiliki penghayatan yang dalam. Bahwa setiap saat, setiap detik, selalu ada pertanda dari surga. Yang memakai seluruh kedirian kita. Bahkan juga setiap orang yang kita jumpai, termasuk semesta ini. Dalam sebuah buku, Anthony de Mello dalam bukunya Mencari Tuhan dalam Segala, mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Allah hadir dalam karunia-karunia kecil di hidup kita. Dan tanda kehadirannya berwujud dalam hadirnya cinta di tengah kehidupan kita. Ketika kita mengalami, melihat ada peringatan, ada kepekaan dan juga pengalaman. Dasarilah itu semua dengan cinta dan persembahkanlah untuk sang cinta kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.